Bagi saudara yang punya kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan, pastikan kau rela membayar harganya. Harga pertama yang harus saudara bayar adalah bawa dirimu sujud di bawah kakinya tiap hari. Bawa dirimu berhadapan dengan firman-Nya setiap hari. Sampai engkau bisa berkata, berendam di hadirat-Mu, itulah kesukaanku. Nikmati kelembutan-Mu, kasih sayang-Mu. Itu lagu tercipta dari pengalaman hidup. Semua lagu yang saya buat lahir dari dalam hadirat Tuhan. Dan saya sangat percaya lagu yang lahir dari hadirat Tuhan selalu mengandung hadirat Tuhan. Kalau engkau lahir dari rahim ibumu, pasti ada unsur-unsur ibumu ada di dalam dirimu. Pastikan engkau rela membayar harganya. Pak, tapi saya kerja, Pak. Tapi saya capek, Pak. Nggak peduli engkau kerja, nggak peduli engkau capek. Tapi engkau selalu punya waktu untuk berdiam di dalam hadirat Tuhan. Untuk berendam di dalam hadirat Tuhan. Bersekutu dengan Dia. Ngobrol dengan Tuhan. Oh, dijamah oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Dia rendam dalam hadirat Tuhan. Kalau engkau mau membayar harganya untuk setiap hari menyisihkan waktumu. Katakanlah engkau menyisihkan waktumu minimal 1 jam sehari untuk berendam dalam hadirat Tuhan. Itu keluar pasti basah. Bohong kalau orang berendam keluarnya nggak basah. Pastikan kau rela membayar harganya. Sepanjang yang saya tahu, kalau saudara tidak rela membayar harga untuk sujud bersimpuh di bawah kaki Tuhan setiap hari dalam waktu-waktu tertentu, saudara tidak akan bisa membayar harga yang lain. Itu harga yang terendah yang harus saudara bayar. Itu harga yang terkecil yang harus saudara bayar. Bagaimana engkau merenungkan firman di hadapan hadirat Tuhan. Bagaimana pikiranmu dipenuhi dengan firman sepanjang hari, sehari-hari dalam hidup saudara. Bagaimana engkau menjagai pikiranmu untuk hanya memikirkan apa yang dari roh. Untuk hanya memikirkan apa yang dari Tuhan. Itu harga yang harus saudara bayar. Harga terendah yang harus saudara bayar. Kalau saudara sudah bisa bayar harga harian yang terendah itu, baru Tuhan akan datang kepada saudara dan menawarkan perjanjian, kontrak perjanjian. Aku mau pakai engkau. Relakah engkau menyerahkan pekerjaanmu? Relakah engkau menyerahkan gajimu? Relakah engkau menyerahkan usahamu? Maafkan, Tuhan tidak akan datang kepada seorang yang tidak rela membayar harga tiap hari untuk ada di hadapan Tuhan. Lalu datang kepada orang itu dan berkata, relakah engkau meninggalkan semuanya bagiku? Karena Tuhan tahu orang itu tidak akan rela. Tapi semua orang yang setiap hari, setiap waktu terus bersimpuh di bawah kaki Tuhan, Tuhan tahu mereka punya hati yang rela untuk meninggalkan segalanya bagi Tuhan. Kepada mereka lah Tuhan akan datang dan berkata, maukah engkau menjadi kawan sekerjaku? Ayo kita bikin kontrak perjanjian. Maukah engkau, aku percayakan sebuah pelayanan yang harus engkau kembangkan. Aku perlengkapi engkau dengan pengurapan, aku perlengkapi engkau dengan potensi engkau, aku perlengkapi engkau dengan segala yang kau butuhkan. Aku sudah siapkan semuanya, engkau tinggal garap. Nanti kita bagi hasil. Itu sebabnya seorang pemimpin mau tidak mau harus berorientasi pada hasil. Harus melihat hasil. Seorang petani bekerja untuk melihat hasil. Seorang pemimpin bekerja untuk melihat hasil. Kenapa seorang pemimpin harus mengejar hasil? Karena kalau dia tidak ada hasil, dia nggak dapat bagian hasil. Dia nggak dapat upah lagi. Ada banyak orang-orang yang menurut saya sedikit picik, yang selalu berpikir kayak gini.
Enakan tuh jadi karyawan daripada jadi bos. Pernah dengar orang ngomong kayak gitu? Ya, enakan tuh jadi karyawan daripada jadi bos. Kenapa lebih enak jadi karyawan saya tanya? Hah? Nggak mikir. Maksudnya nggak mikir tiap bulan tinggal terima gaji. Nggak mikir harus mengembangkan usaha, nggak mikir harus harus bayar gaji orang. Enakan jadi karyawan, nggak banyak pikirannya. Pokoknya tiap bulan terima gaji. Ya, bagi saya itu pikiran dari orang-orang yang tidak mau berkembang dan bertumbuh. Siapa yang mau jadi karyawan selamanya? Angkat tangan. Oke, siapa yang mau jadi bos? Enak jadi bos, benar. Tapi kan kalau bos harus pikirin bayar gaji orang. Nggak apa-apa. Tapi biasanya saudara juga tidak akan jadi bos kalau saudara nggak pernah jadi karyawan. Proses itu harus saudara lewati. Rasanya nggak ada orang yang bisa langsung jadi bos tanpa pernah jadi karyawan. Saya jadi gembala, karena dulu saya pernah jadi pengerja. Staf gembala pernah. Makanya saya bisa jadi gembala. Jarang ada jemaat biasa yang nggak ngapa-ngapain di gereja, tiba-tiba jadi gembala. Itu aneh bin ajaib. Dan saya rasa Tuhan tidak akan melakukan itu, saudara-saudara. Setiap kali ketemu, halo Pak, gimana? Posisimu sekarang di gereja apa? Kerjaanmu apa di gereja, pelayanan apa? Saya cuma jemaat biasa. Saya cuma jemaat biasa. Tiba-tiba jadi gembala. Itu keanehan, bukan mujizat. Ada harga yang harus dibayar kalau Tuhan harus mempercayakan sebuah kontrak perjanjian buat saudara. Selama engkau belum rela membayar harganya, Tuhan tidak akan menyodorkan kontrak perjanjian untuk kita kerjasama. Ayo kita kerjasama bagi hasil. Aku siapkan semua, kamu garap. Kamu cuma bayar biaya sewa. Nanti hasilnya bagi dua. Ini sistem bagi hasil ya saudara. Biasa bagi hasil berapa? Pemodal sama tenaga. 70-30, 60-40, tergantung perjanjian ya. Pokoknya bagi Tuhan, kamu garap, aku percayakan, aku berikan semua perlengkapannya, nanti hasilnya kita bagi. Pokoknya bagi Tuhan, yang bagianku serahkan kepadaku gitu. Bagianmu ya bagianmu, nggak apa-apa. Tapi semua hasil harus dibagi kepada Tuhan. Jangan dimakan sendiri. Yang ketiga, perbandingan pekerja anak dan kawan sekerja adalah yang ketiga, seorang pekerja upahnya instan. Dia dapat harian. Langsung dapat upah. Seorang anak upahnya instan ditambah ada warisan di kemudian hari. Jadi saudara mau jadi pekerja atau anak? Hah? Cuma satu yang mau jadi anak, yang lain mau jadi pekerja. Seorang pekerja memang dapat upahnya instan tapi kecil. Seorang anak upahnya itu instan dan ada warisan. Instannya tetap dapat kan, minimal uang jajan dapat saudara. Kalau saudara bantuin bapakmu di kebun anggur pasti tidak dikasih lah upah. Bulanan yang minimal 10 juta dapat lah gitu kan saudara. Plus ada warisan. Belum ada fasilitas, mobil pakai aja, rumah pakai aja. Makanan makan aja. Namanya juga anak. Jadi pasti lebih menguntungkan jadi anak. Tapi kalau saudara adalah kawan sekerja Allah, upahnya itu bagi hasil sistemnya. Bukan lagi upah, tapi bagi hasil. Kalau saya datang kepada saudara, saya menawarkan kepada saudara, kamu mau jadi karyawanku, atau mau jadi anakku, atau mau jadi kawan sekerjaku, saudara pilih yang mana?
Anak. Ah. Kenapa saudara pilih anak? Karena jadi anak itu enak. Nggak perlu bayar apa-apa. Kalau jadi kawan sekerja perlu bayar mahal. Harga sewa minimal. Ketika saudara jadi partner kerja bapakmu, segala sesuatu ada hitung-hitungannya. Saudara nempatin kantor, ya ada hitungannya, harga sewanya, gitu kan saudara. Semua dilakukan secara profesional. Ada hitung-hitungannya. Itu upahnya. Yang keempat, pekerja anak dan kawan sekerja. Seorang pekerja upahnya berdasarkan keadilan dan kemurahan hati Allah. Jadi seorang pekerja upahnya itu dibagi berdasarkan keadilan dan kemurahan hati Allah. Ingat, keadilan dan kemurahan hati Allah. Dua-dua harus ada. Kalau cuma berdasarkan kemurahan hati, wow banyak enak dong. Tapi Tuhan juga bagi upahnya berdasarkan keadilan. Tapi juga kemurahan hati. Karena kalau berdasarkan keadilan, kadang-kadang terlalu sedikit. Bayangin orang yang baru kerja 1 jam. Sehari 1 dinar, sehari katakanlah berapa jam? 10 jam, 9 jam, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore berapa? 12 jam. Sehari 1 dinar, dibagi 12 jam berapa? Ya udah, katakanlah kita lempengin supaya saudara gampang hitungnya dibagi 10 jam. 0,1 dinar. Itu kira-kira ya saudara. Ya kekecilan. Tapi karena ada unsur kemurahan hati Allah, dapat 1 dinar juga. Karena terlalu kecil. Tuhan tuh nggak tega bayar saudara terlalu kecil. Karena muka saudara memelas sekali. Jadi Tuhan nggak tega bayar saudara terlalu kecil. Jadi Tuhan upahin berdasarkan keadilan, tapi bukan hanya berdasarkan keadilan, tapi berdasarkan kemurahan hati. Lalu seorang anak, upahnya itu diterima berdasarkan perkenanan dan kasih sayang Bapa. Seorang anak dibayar oleh bapaknya itu selalu berdasarkan bapaknya berkenan nggak sama dia. Tetapi juga sisi yang lain untuk penyeimbangnya kasih sayang Bapak. Kalau saudara kerjanya benar, bapakmu berkenan, dibayarnya besar. Ditambah kasih sayang lagi, besar. Tapi kan ada yang anaknya malas, bapaknya nggak berkenan ya. Ada nggak yang kayak gitu? Kalau bapakmu tidak berkenan, maunya nggak bayar. Cuma karena kasih sayang seorang bapak tetap dibayar. Tapi tidak sebesar kalau dia juga berkenan. Jadi walaupun anak ada hitung-hitungannya saudara. Dan seorang bapak selalu begitu perhitungannya. Ini anak nggak taat nih, uang jajannya dikurangin. Kan gitu saudara. Ini anak malas nih. Udah nggak usah dikasih uang jajan. Kan gitu. Tapi karena kasih sayang, ya udah kasih dah 1.000. Cuma karena kasih sayang saudara. Jadi seorang anak diupah berdasarkan perkenanan dan kasih sayang Bapak. Jelas ya? Yang ketiga, rekan sekerja atau kawan sekerja itu diupah berdasarkan kerja keras dan hasil yang diraih. Jadi seorang pekerja menentukan upahnya sendiri sebetulnya. Seorang kawan sekerja Allah menentukan upahnya sendiri. Makanya kawan sekerja Allah itu seringkali nggak mau terima upah yang di dunia. Karena dia tahu upah yang dari sorga jauh lebih besar. Paulus berkata, adalah wajar kalau aku menerima upah dari memberitakan Injil. Seorang pemberita Injil harus menerima upah dari pemberitaan Injil. Tapi aku tidak mau menerima upahku. Apakah upahku? Upahku adalah aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Karena sama Tuhan itu kontraknya bagi hasil, saudara. Sebanyak yang bisa dia kerjakan, sebanyak yang dia bisa hasilkan, bagi hasil. Makanya seorang kawan sekerja Allah, upahnya itu nggak terbatas. Tergantung hasil yang saudara kerjakan di dalam kebun anggurnya Tuhan.
Kalau saudara bermalas-malasan, sorry, kalau saudara memang orang malas jangan tersinggung. Tapi biasanya orang malas suka tersinggungan. Kalau saudara bermalas-malasan dalam kebun anggurnya Tuhan, engkau hanya akan menghasilkan sedikit. Bekerja, memimpin gereja, memimpin ibadah dan sebagainya. Ya doanya malas-malasan. Puasa apalagi. Pak saya itu Pak kalau dengar kata puasa langsung keliangan Pak. Langsung dapat penglihatan Pak. Jadi saya kayaknya sulit Pak berpuasa Pak. Ya udah doa, Pak lutut saya ini luka Pak. Jadi saya nggak bisa berlutut Pak. Ya udah duduk. Saya kalau duduk sila itu juga pegel Pak. Tiarap aja. Sudah tahu salah satu ciri orang malas adalah dia terlalu banyak alasan untuk mengerjakan sesuatu. Mau kerjain ini alasan begini, mau kerjain itu alasan begitu. Akhirnya nggak ada yang dikerjain karena banyak alasannya. Terlalu banyak alasannya daripada pekerjaannya. Nah Tuhan tidak suka orang malas. Kalau saudara dipercayakan sesuatu oleh Tuhan, kalau saudara dipercayakan kebun anggur oleh Tuhan, garap dengan baik. Garap dengan sebaik-baiknya secara maksimal. Ketika saya bicara tentang kebun anggur yang dipercayakan Tuhan, ini bukan soal cuma gereja lokal, tapi perusahaan pun itu kebun anggurnya Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saudara. Jadi saudara-saudara yang memimpin perusahaan, itu kebun anggurnya Tuhan. Ingat, itu bukan kebun anggurmu, kamu cuma nyewa. Kamu cuma pengelola. Kamu bayar sewanya. Tapi miliknya milik Tuhan. Ingat, itu milik Tuhan, bukan milikmu. Ini gereja juga milik Tuhan, bukan milik saya. Apalagi milik saudara, bukan. Ini jemaat juga milik Tuhan, bukan milik saya. Semua kawan sekerja Allah, satu hal yang paling harus selalu diingat adalah ini milik Tuhan. Karena ketika kita lupa bahwa ini milik Tuhan, maka kita menjadi serakah dan mengambil semua hasilnya untuk kita dan tidak mau menyerahkan balik kepada Tuhan hasilnya. Kita akan dihukum oleh Tuhan, diambil kebun anggurnya, diserahkan kepada orang lain yang lebih bisa dipercaya daripada kita. Kalau saudara mau jadi kawan sekerja Allah, dan kau upahnya berdasarkan kerja keras dan hasil yang diraih, pastikan engkau memperlihatkan kerajinan yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Jangan bermalas-malasan. Jangan bermalas-malasan. Tapi definisi yang Tuhan berikan kepada saya tentang orang malas bukanlah orang yang tidak mau bekerja. Orang malas adalah orang yang tidak mau bertumbuh dan tidak mau mengejar tujuan. Orang malas adalah orang yang tidak mengejar pertumbuhan dan tujuan. Itu orang malas. Karena ada banyak orang kerja, tapi dia tidak bertumbuh. Itulah orang malas juga. Semua yang kerja harus ada pertumbuhan. Semua yang saudara kerjakan harus ada tujuan dan harus ada pertumbuhan. Kalau engkau cuma kerja, tidak punya tujuan dan tidak punya pertumbuhan, engkau orang malas. Makanya engkau tidak dibayar. Engkau tidak menerima hasil karena engkau orang malas. Tuhan tidak berkenan terhadap orang malas. Nah, jangan cari-cari alasan. Tuhan gimana? Tuhan tahu kan, ini lagi pandemi corona loh. Jadi sebagai hamba Tuhan, nggak ada yang bisa saya lakukan Tuhan. Udah saya jadi nggak ngapa-ngapain. Gereja. Bikin apa kek? Tuhan, saya nggak punya fasilitas untuk live streaming. Ini saya ngomong untuk hamba-hamba Tuhan ini saudara. Saya nggak punya fasilitas untuk live streaming. Saya nggak punya modal. Gereja. Kalau nggak bisa bikin live streaming, rekam aja, upload. Tuhan, handphone saya jelek. Udahlah. Kalaupun kamera handphonemu jelek,
dan dirimu kelihatan jelek di handphonemu, nggak apa-apa, yang penting konten. Loh, saudara tanya semua YouTuber, yang penting itu konten saudara. Kalau konten saudara bermanfaat, orang akan lihat. Wah, ini sangat bermanfaat buat saya nih. Walaupun ini kok yang ngomong, yang bicaranya kelihatan jelek ya, itu pengaruh kamera, itu bukan aslinya. Itu kameranya yang salah saudara. Kameranya memang kurang bagus saudara, kurang tajam, jadi tidak bisa menangkap ketampanannya gitu saudara. Sudahlah, buang semua alasan, singkirkan semua alasan. Jangan menunggu sempurna untuk menjadi sempurna. Orang sempurna itu nggak pernah menunggu sempurna untuk jadi sempurna. Orang sempurna itu terus berjalan menuju kesempurnaan. Karena mereka sadar kita nggak bisa sempurna secara instan. Kita bukan berubah. Power Ranger, Satria Baja Hitam. Kita bukan Satria Baja Hitam yang ketika ngomong berubah, kita langsung berubah. Kita juga bukan Superman yang ada sayapnya. Kita manusia biasa yang ada di tangan Tuhan yang luar biasa. Jalan saja sambil kita memperbaiki semua yang masih kurang-kurang, jalan saja nanti juga sempurna. Kalau saudara nggak jalan-jalan, ya saudara nggak pernah sempurna. Jalan saja. Lalu jalan aja lah. Kadang-kadang ketika orang-orang tanya saya, udahlah jalan aja dulu. Nanti sambil kita lihat kiri kanan, sambil kita belajar, sambil kita ini dan itu, saya terus belajar. Salah satu keuntungan yang saya dapat dari corona adalah saya jadi terpaksa belajar banyak hal baru. Dengan demikian saya jadi punya banyak ilmu baru. Orang itu makin banyak ilmu, makin ngomongnya berilmu saudara. Kalau dalamnya kosong ya keluarnya kosong. Kalau dalamnya penuh ya keluarnya penuh. Halo? Ya, kalau dalamnya kosong mau keluarin apa orang kosong? Kalau dalamnya penuh, keluarnya penuh. Makanya nggak selesai-selesai khotbahnya. Terlalu penuh ini saudara. Kapan ini selesainya? Keluarin semua, aduh. Sampai besok nggak selesai-selesai nih. Udah yang kelima aja langsung lah. Pekerja itu akan menjadi yang terkemudian, yang terdahulu akan menjadi terkemudian kalau orientasinya hanya upah. Kalau saudara bekerja dalam ladang kebun anggurnya Tuhan, saudara cuma nuntut upah, saudara akan menjadi yang terkemudian. Saudara akan tersingkir dan posisi saudara akan digantikan oleh orang lain. Tuhan banyak punya banyak cadangan. Ada banyak pemain cadangan yang belum keluar dari gudangnya Tuhan. Jadi kalau saudara macam-macam dalam rumah Tuhan, macam-macam dalam kebun anggurnya Tuhan, pergi loh. Sisihkan, ganti dengan yang lain. Sisihkan, ganti dengan yang lain. Itu kursi saudara, bukan milik saudara. Itu milik gereja. Inventaris gereja. Kalau saudara nggak dudukin, akan ada orang lain yang dudukin. Makanya sengaja kita kurangin jadi 25 biar berebut kursi kayak anggota TPR. Saya mau saudara bergairah untuk beribadah. Ayo lomba-lomba, siapa duluan dia dapat gitu saudara. Makanya daftarnya harus cepat, kalau nggak cepat nggak dapat kursi. Anggota DPR nangis kalau nggak dapat kursi, saudara senang kalau nggak dapat kursi. Ya sudah penuh, sorry saya telat jadi saya nggak datang gitu saudara. Seorang anak akan menjadi yang terkemudian bila tidak menaati perintah Bapa. Jadi seorang anak kalau saudara tidak menaati perintah Bapa, Tuhan akan suruh orang lain. Selalu begitu. Kalau Tuhan percayakan sesuatu kepada saudara dan saudara tidak mengerjakannya dengan baik, Tuhan akan pindahkan kepada orang lain.
yang bisa mengerjakannya dengan baik. Saya rasa salah satu penyebab kenapa Tuhan memberikan banyak potensi di dalam kehidupan saya adalah karena ada banyak orang yang nggak kerja dengan benar nih. Kan yang ada 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Yang satu nggak kerja dengan benar, dikasih ke yang 5. Makanya siapa yang mempunyai akan berkelimpahan, siapa yang tidak mempunyai akan diambil daripadanya apa yang dianggap ada padanya. Dikasihnya kepada orang yang sudah banyak kerjaan. Kenapa? Karena orang yang sudah banyak pekerjaan sudah terbukti bisa dipercaya dan hasilnya bagus. Saya kadang-kadang merenung, Tuhan kenapa saya jadi bisa cipta lagu ya? Kadang-kadang juga saya bingung, kok bisa ya Tuhan? Saya kan nggak punya kemampuan itu. Saya bukan musikus, nggak punya musikalitas. Kenapa? Saya nggak bisa do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Maksudnya nggak ngerti not, nggak bisa baca not. Ya kalau 2 re saya tahu lah. Maksudnya nadanya nyebutnya kayak gimana nggak tahu saya saudara. Makanya kalau saya cipta lagu itu saya bukan catat notnya, saya rekam suaranya. Catat notnya apa yang mau dicatat? Orang nggak tahu notnya apa. Saya rasa ada orang-orang yang mau diberikan kemampuan untuk mencipta lagu nggak siap-siap. Jadi akhirnya dikasih ke saya lagi. Dan saya mau. Permasalahannya saudara mau atau enggak? Kalau saudara available untuk Tuhan, Tuhan mau kasih kemampuan apa aja, oke lah. Tuhan mau kasih tugas apa aja, oke lah. Tuhan akan kasih banyak tugas buat saudara. Halo? Kenapa banyak pengangguran dalam rumah Tuhan? Karena saudara nggak mau ngapa-ngapain. Saudara adalah orang malas dalam rumah Tuhan. Engkau cuma mau nongkrong-nongkrong di pasar dan tidak mau bekerja bagi Tuhan di dalam rumah Tuhan. Padahal engkau tahu sekarang, minimal engkau tahu sekarang. Di dalam kebun anggur Tuhan, kalau engkau bekerja bagi kebun anggurnya Tuhan, engkau akan mendapatkan upah. Percaya deh, orang yang lebih rajin berdoa, lebih rajin melayani, lebih diberkati Tuhan. Nggak usah jauh-jauh, lihat aja kiri kanan saudara, kelihatan. Serius. Seorang kawan sekerja akan menjadi yang terkemudian bila dia tidak memberikan apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Pesan saya wanti-wanti bagi orang-orang yang dipercayakan sebuah kebun anggur oleh Tuhan adalah, pertama tadi saya ingatkan kepada saudara, saudara harus yakinkan dalam diri saudara, saudara harus tanamkan dalam pikiran saudara bahwa itu bukan milikmu, itu milik Tuhan. Engkau cuma pengelola. Katakan, itu bukan milikku, itu milik Tuhan. Aku cuma pengelola. Paham? Saya juga harus tanamkan dalam pikiran saya bahwa ini bukan milik Tuhan, saya cuma pengelola. Saya cuma seorang penggarap di dalam kebun anggurnya Tuhan, pengelola. Hal yang kedua yang harus kita, yang harus saya pesankan wanti-wanti kepada orang-orang yang telah dikontrak oleh Tuhan menjadi kawan sekerja Allah adalah, saudara jangan lupa memberikan semua hasilnya, bagian Tuhan itu harus diberikan. Jangan semua dimakan sendiri. Karena kalau semua hasil yang engkau hasilkan, engkau tidak pernah bagi kepada Tuhan, Tuhan akan membuat perhitungan satu kali dengan saudara. Semua hasil yang engkau hasilkan, apapun hasilnya, harus engkau bagi kepada Tuhan. Engkau harus berikan kepada Tuhan. Engkau harus kembalikan kepada Tuhan sebagai yang empunya kebun anggur. Apa yang harusnya menjadi milik Tuhan, harus menjadi milik Tuhan. Jangan dicuri, jangan diambil. Halo? Jangan pernah mencuri bagian Tuhan, jangan pernah mengambil bagian Tuhan. Nah, saudara-saudara yang telah diurapi Tuhan untuk menyelesaikan tugas tertentu oleh Tuhan, ada kontrak perjanjian antara engkau dengan Tuhan. Ada kebun anggur yang dipercayakan Tuhan ke dalam tangan Tuhan, ke dalam tangan saudara untuk mengelolanya. Pastikan engkau tahu itu milik Tuhan. Dan yang kedua, pastikan engkau selalu membagi hasilnya kepada Tuhan. Singkat kata, apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan jangan dimiliki oleh saudara. Apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan harus diserahkan kepada Tuhan. Kemuliaan adalah milik Tuhan. Jangan diambil, serahkan kepada Tuhan.
Saya ulangi, kemuliaan adalah milik Tuhan. Hormat, pujian, sembah adalah milik Tuhan. Jangan pernah diambil, serahkan kepada Tuhan. Apa yang harus menjadi milik Tuhan, harus menjadi milik Tuhan. Makanya seorang pemimpin di dalam kebun anggurnya Allah harus selalu sadar bahwa ketika dia menerima hormat itu bukan miliknya. Serahkan kepada Tuhan. Kita kebagian itu karena sistemnya bagi hasil memang. Tapi itu bukan milikmu, serahkan kepada Tuhan hormatnya. Jangan kalau dihormati, petantang petenteng. Waktu Yesus masuk Yerusalem, dia naik keledai, saudara. Ya, dia naik keledai. Dia menunggangi seekor keledai. Lalu semua orang teriak, Hosana bagi sang raja, Hosana bagi sang raja. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kan gitu ya saudara ya. Itu hormat, kemuliaan, pujian, sembah, semua ada di situ. Mau tanya, ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada siapa? Saya bisa turun ya. Ditujukan kepada siapa? Kok saudara ragu-ragu jawabnya? Ditujukan kepada Tuhan, semua hormat, sembah, pujian, kemuliaan, ditujukan kepada siapa? Tuhan. Permasalahannya, Tuhan itu ada di atas keledai. Keledainya juga terima. Betul nggak saudara? Kenapa? Ini sistem bagi hasil. Kalau Tuhan terima, keledainya juga terima. Nah, sang keledai, kalau terima pembagian hormat, pujian, sembah, kemuliaan, jangan songong. Bayangin kalau keledainya songong, dia berdiri. Yesusnya jungkir balik, saudara. Siapa saya? Berpukul-pukul udah, hebat, luar biasa, dihormati. Kalau nggak dihormati marah-marah, terkutuklah kamu. Semua orang yang nggak mau hormati dia dikutukin, saudara. Saudara nggak bisa jadi, kalau saudara adalah pengelola, hal-hal itu yang paling harus dihindari. Reinhard Bonnke, seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa oleh Tuhan, berkata begini. Kalau saudara mau jadi, kalau saudara mau jadi pelayan Tuhan yang panjang umurnya, panjang pelayanannya, dan berhasil dalam pelayanan, saudara harus membangun dua hal ini dalam hidup saudara, katanya. Saya membangun hal ini dalam hidup saya. Yang pertama, saudara harus kebal pujian. Yang kedua, saudara harus kebal kritik. Orang yang senang menerima pujian akan sangat kecewa berat apabila yang diterima bukan pujian tapi kritik. Tapi orang yang nggak kebal kritik juga akan cepat hancur. Saudara tahu, sebagian besar manusia lebih pandai mengkritik daripada membangun orang lain. Dengan alasan, kan saya memberikan kritik membangun. Sepanjang yang saya tahu, nggak ada kritik yang membangun deh. Semua kritik menjatuhkan. Orang membangun dengan kasih, bukan dengan kritik. Sadarkah saudara, orang-orang di sekeliling kita lebih ahli mengkritik daripada memuji. Lebih ahli mengkritik daripada membangun kita. Kalau saudara nggak kebal kritikan, percayalah saudara nggak akan kemana-mana. Saudara tidak bisa maju. Kalau saudara nggak kebal pujian juga, saudara juga nggak akan kemana-mana. Karena yang saudara terima pasti bukan cuma pujian, kritik juga ada pasti. Seringkali kritik berdampingan dengan pujian. Dia berada di balik pujian.
Kamu ganteng deh, saya yang hitam. Nah itu kritik di balik pujian, saudara. Paham sekarang maksudnya kritik di balik pujian. Yang menyusup di balik pujian. Itu sebabnya hati-hati dengan pujian, karena pujian bisa menohok saudara dari belakang. Saudara harus membangun dua kekebalan dalam diri saudara. Pertama, kebal pujian. Kedua, kebal kritikan. Kalau dengar kritikan orang, saya nggak bakal bisa menciptakan 21 lagu. Sudah 21 lagu. Lagu yang pertama saya akan stop. Kalau saya memperhatikan kritikan-kritikan orang. Kalau saudara masih mempan dikritik, percayalah saudara nggak bakal kemana-mana. Nih ya, orang yang nggak bisa bertumbuh itu orang yang konflik batin. Orang yang suka tersinggungan. Kalau tersinggung ngambek 3 bulan. Setelah 3 bulan baru pulih lagi. Itu orang nggak bakal maju. Kayaknya belum kedengeran, saya ulangi. Saya ulangi kalau belum kedengeran. Orang yang suka tersinggungan nggak bakal maju-maju. Nggak bisa maju, itu orang nggak bisa bertumbuh, itu orang nggak bisa maju. Dia sudah maju-maju, ada yang kritik tersinggung. Mundur lagi, maju 2 langkah, mundurnya 3 langkah. Pemulihannya 3 bulan, kapan nyampenya? Orang yang suka tersinggungan, udah kalau tersinggung ngambeknya lama banget. Itu pasti nggak maju-maju, nggak bakal maju itu orang. Saya harap nggak ada di sini. Saya harap juga nggak ada yang di rumah-rumah itu. Kalau saudara mau maju, saudara harus membangun 2 kekebalan dalam diri saudara. Kebal pujian, kebal kritikan. Saudara tahu, Reinhard Bonnke itu sudah terima panggilan. Dia akan menginjili Afrika sejak dia usia 10 atau 11 tahun. Orang yang paling menentangnya adalah orang tuanya. Dan orang tuanya adalah gembala gereja kecil di Jerman. Orang tuanya nggak percaya. Udahlah, apa-apaan sih? Bahkan ketika dia sudah bertumbuh dewasa, dia tetap berkobar dengan panggilannya untuk menjadi penginjil di Afrika. Orang tuanya tetap nggak setuju. Tapi dia tetap pergi. Sampai satu kali orang tuanya benar-benar melihat dia betul-betul dari Tuhan. Dan ketika satu kali dia mengadakan KKR, orang tuanya ikut bersama dia, dikasih kesempatan untuk bicara. Orang tuanya sendiri mengakui di depan halayak ramai. Dulu saya menentang Reinhard Bonnke untuk jadi penginjil di Afrika. Tapi sekarang saya tahu itu memang Tuhan. Kalau orang mengkritik saudara, jalan terus dan buktikan bahwa yang engkau lakukan itu memang Tuhan. Jalan terus dan buktikan bahwa yang engkau lakukan itu memang dari Tuhan. Sekali waktu Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Sekali waktu orang semua akan tahu bahwa yang engkau lakukan itu dari Tuhan atau bukan. Pastikan saja engkau yakin sesuatu itu dari Tuhan. Dan kalau engkau sudah yakin, jalan. Kadang-kadang memang orang terdekat kita yang paling menghalangi kita. Tapi tidak mengapa. Itu kehidupan memang begitu. Nggak usah baper, dientengin aja. Loh, saya serius, itu pengalaman saudara. Saya dari dulu ngurusin jemaat suka baperan saudara. Kesel melulu. Lama-lama saya pikir makan hati juga kalau begini, udah dientengin aja gitu. Jadi sekarang udahlah, jemaat mau ngapain juga saya enggak dibawa perasaan kemana-mana. Udah dientengin aja. Dia memang begitu. Dari sononya begitu. Dia juga belum tentu sadar gitu kan. Orang belum tentu sadar bahwa yang dia lakukan berlawanan dengan apa yang Tuhan lakukan.
Orang tua Reinhard Bonnke adalah seorang hamba Tuhan. Yang jadi hamba Tuhan karena mendengar suara Tuhan. Serius. Yesus menampakkan diri kepada dia dan berkata memanggil dia. Akhirnya dia jadi hamba Tuhan, menggembalakan sebuah gereja kecil di Jerman. Sejak umur 11, anaknya punya panggilan ke Afrika. Dia nggak percaya. Bahkan hamba Tuhan yang dipanggil karena mendengar suara Tuhan bisa nggak percaya terhadap panggilan anak umur 11 tahun. Karena terkadang pikiran kita itu terkontaminasi atau terdistract dengan berbagai hal di sekitar kita. Dan kita berkata mana mungkin, nggak mungkin. Tapi saya telah belajar dari Tuhan, tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Segala sesuatu adalah mungkin. Bagi saudara yang sudah disodorkan kontrak perjanjian dengan Tuhan, engkau menjadi pengelola dari kebun anggurnya Tuhan. Mungkin ada yang kecil, masih kecil kebun anggurnya, areanya masih belum luas, berapa hektarnya belum luas. Mungkin ada yang sudah lebih besar, mungkin ada yang jauh lebih besar. Pastikan kau bisa dipercaya oleh Tuhan. Pastikan kau mengembalikan semua yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Kalau engkau menghasilkan uang dalam usahamu, ketahuilah itu bukan milikmu, itu milik Tuhan. Dan semua yang kau hasilkan, ingat, ini sistemnya bagi hasil. Itu bukan semuanya untukmu. Sebagian harus diserahkan kepada Tuhan karena sistemnya bagi hasil. Kalau engkau tidak setor-setor kepada Tuhan yang seharusnya menjadi milik Tuhan, sekali waktu Tuhan akan datang dan mengambil kebun anggurmu dan serahkan kepada yang lain yang bisa lebih dipercaya, yang bisa memberikan hasilnya kepada Tuhan pada waktunya. Apakah saudara paham apa yang saya sampaikan? Semua paham apa yang saya sampaikan? Saya yakin di sini semua orang dipanggil oleh Tuhan. Semua kita memiliki panggilan ilahi di dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun di tempat ini yang tidak memiliki panggilan Tuhan. Semua saudara dipanggil oleh Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia memanggil namamu. Roh Kudus sedang menunjuk kepada saudara dan menanamkan benih-benih ilahinya di dalam hidup saudara. Sehingga benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Sehingga sekali waktu engkau akan tahu persis apa yang seharusnya engkau lakukan bagi Tuhan di dalam Tuhan. Tundukkan kepalamu, pejamkan matamu, angkat tanganmu kepada Dia.